Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Dan aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton teman-teman. Siapa dari kalian yang suka camping di hutan, mancing di danau atau di laut teman-teman, dan melakukan aktivitas di alam liar? Nah, cerita kali ini masih berhubungan dengan alam liar. Jadi dalam kisah kali ini nih, ada anak berumur 10 tahun yang harus mengumpulkan keberaniannya melawan segala macam rintangan di alam liar untuk bisa menyelamatkan nyawa ayahnya. Aduh gila, bener-bener ya, luar biasa itu tanggung jawab yang sangat besar untuk anak berumur 10 tahun. Kira-kira dia bakalan berhasil nggak ya teman-teman? Dan gimana sih perjuangannya? Langsung aja yuk kita bahas. Nah, cerita kali ini terjadi di Castlegar, British Columbia, Kanada, tentang seorang pria bernama John Sluth. John Sluth ini adalah ayah dari 3 orang anak, dan dia seneng banget berpetualang. Dia suka naik gunung, dia suka camping, dia suka mancing, pokoknya segala macam yang berhubungan dengan alam bebas. Karena memang dari kecil dia itu sudah dikenalkan dengan alam bebas oleh ayahnya. Sering diajak camping bareng sama ayahnya, berpetualang di hutan gitu ya. Jadi pas John Sluth ini punya anak, pastinya dia juga pengen mengenalkan alam bebas ke anak-anaknya. Dia sering ajak anaknya camping juga, berpetualang juga, sama seperti dia dan ayahnya dulu. Pada tanggal 15 Juni tahun 2007 adalah hari yang spesial banget buat John sekeluarga, karena salah satu anaknya yang bernama Cody berulang tahun hari itu. Cody genap berumur 10 tahun. Nah, di hari yang bahagia itu, John pengen kasih hadiah yang spesial juga untuk Cody, anaknya. Dia pengen kasih sesuatu yang gak akan dilupain gitu sama Cody seumur hidupnya. Jadi John berencana membawa Cody untuk memancing di sebuah danau. Nama danaunya itu adalah Danau Cinnamon, dan danaunya itu ada di sebuah pedesaan. Lokasi pemancingannya itu juga lumayan terpencil teman-teman. Kalau aku lihat di Google sih, danaunya itu walaupun terpencil tapi emang cantik banget sih, pemandangannya itu bagus banget. Dan sebenarnya kalau John sendiri memang dia udah sering banget datang untuk mancing di danau ini, tapi biasanya dia datang nggak sama anak-anaknya gitu kan. Makanya pas Cody ulang tahun, dia berasa pengen banget nih bawa Cody ke sana, pengen ngeliatin pemandangan indah di sana, pengen kenalin Cody sama alam bebas juga gitu. Mereka tuh sudah mulai siap-siap dari beberapa bulan sebelumnya teman-teman. Saking semangatnya gitu ya, John mulai ngajarin Cody untuk mancing, nangkap ikan, karena John pengen perjalanan mereka nanti tuh lancar dan bisa berkesan untuk Cody gitu kan. Emang seru banget sih pasti teman-teman ya, pergi sama ayah kalian, lihat alam bebas, lihat pemandangan yang indah. Kayaknya memang pantas banget untuk dipersiapkan jauh-jauh hari, untuk ditunggu-tunggu gitu loh. Sampai akhirnya datang juga lah waktunya untuk mereka berangkat teman-teman. Mereka udah nyiapin segala macam peralatan memancing, mereka siapin tenda, panci, sleeping bag. Karena memang kan mereka di sana bakal seharian gitu ya, dan nggak ada warung untuk beli makanan juga. Jadi ya mereka harus bawa segala macam peralatan untuk mereka makan siang gitu kan. Setelah semua siap, mereka pun berangkat. Nah, untuk menuju ke lokasi pemancingan, mereka tuh nggak bisa pakai mobil pribadi biasa. Mereka pakai ATV teman-teman. Jadi ATV itu seperti motor ya, tapi beroda 4 dan rada pendek. Ya mungkin kalian udah tahu juga lah ATV itu seperti apa. Jadi mereka pakai itu karena medannya di sana pun ya lumayan ekstrim, sempit gitu. Jadi ya mereka harus pakai ATV itu. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka mampir dulu nih di kabin milik tante dan omnya Cody yang bernama Louis dan George. Jarak dari kabin itu ke lokasi pemancingan tuh sekitar 16 km. Dan setelah ngobrol-ngobrol sebentar, mereka terusin perjalanan lagi tuh. Dan sebelum berangkat, John ini sempat bercanda ke saudaranya teman-teman. Jadi John bilang, kalian kalau misalkan kami nggak balik-balik selama beberapa hari, kalian jangan lupa ya cari kami ya gitu. Mungkin saat itu John cuma bercanda ya maksudnya, tapi yang dia nggak tahu hari itu beneran terjadi hal yang sangat mengerikan. Menuju lokasi pemancingan, entah kenapa ya, John hari itu memilih jalan lain, jalan yang bukan biasanya dia lewatin teman-teman. Jadi jalan yang baru, dan jalan yang baru ini tuh ancur banget, banyak bebatuannya, sempit banget juga. Jadi kayak pas-pasan banget gitu untuk dilewatin sama ATV. Katanya sih karena dia berpikir kalau petualangan mereka berdua tuh bakalan lebih seru dan lebih menarik kalau lewat jalan yang itu. Jadi di sepanjang jalan itu ya, kan mereka sudah masuk ke dalam hutan nih. Banyak banget pohon-pohon kecil yang ngalangin jalan mereka. Jadi sesekali mereka tuh harus
potong pepohonan kecil itu, terus dipinggirin, habis itu mereka baru bisa lewat lagi. Di satu momen mereka ketemu sama satu bukit yang rada curam gitu ya teman-teman. Sempit banget juga jalanannya dan susah banget gitu ya untuk dilewatin ATV-nya. Sampai si John itu nyuruh Cody untuk turun dari ATV. Cody kamu turun dulu deh, coba ayah seberangin dulu, kalau misalkan ayah udah berhasil nanti kamu baru naik lagi gitu. Dan nggak tahu juga ya kenapa saat itu John nyuruh anaknya untuk turun. Padahal sebenarnya nggak begitu pengaruh juga teman-teman. Tapi hal kecil inilah yang nantinya bakal menyelamatkan nyawa mereka berdua loh. Karena pas Cody turun dari ATV-nya, John langsung terus berusaha jalanin ATV-nya segala macam. Dan asal kalian tahu aja nih ya, di sampingnya mereka itu adalah jurang yang cukup dalam itu sekitar 100 meter ke bawah gitu ya. Jadi saat si John lagi berusaha lewatin ATV-nya itu, ternyata dia nggak bisa ngimbangin ATV-nya dan dia juga ATV-nya jatuh guling-gulingan ke dalam jurang itu teman-teman. Tapi untungnya John berhasil selamat, jadi ATV-nya itu nggak nibanin badannya dia. Kalau sampai nibanin badannya, udah bener-bener remuk deh pasti ya. Kemungkinan terburuknya dia bisa meninggal di sana gitu. Tapi ATV-nya tuh pas guling ternyata cuma kenain ke kakinya aja, kaki sebelah kanannya John. Dan seperti yang aku bilang tadi, untung aja Cody tuh disuruh turun sama John. Kalau enggak ya mereka berdua jatuh gitu dan dua-duanya cedera. Nah melihat ayahnya udah jatuh ke dalam jurang itu, si Cody langsung turun, dia nyamperin ayahnya, terus dia nanya, ayah gimana, ayah nggak apa-apa gitu kan, panik kan pastinya. Terus ayah bilang, iya Cody, ayah nggak apa-apa gitu. Karena memang saat itu John berpikir dia nggak apa-apa, tapi pas dia berusaha mau berdiri, betis kanannya itu sakit banget, dia sampai nggak bisa berdiri gitu kan, dia harus duduk lagi. Dan dia langsung bilang sama Cody coba kamu ambil deh barang-barang yang ada di ATV itu yang punya kita, ambil semuanya bawa sini yuk, kita udah nggak bisa naik ATV tuh, ATV-nya udah rusak. John tahu ya saat itu nggak akan ada yang nemuin mereka dan menolong mereka di sana, karena itu bener-bener lokasi yang terpencil, jauh dari pemukiman, jadi nggak mungkin ada orang yang lewat gitu kan. Dan John sadar satu-satunya cara supaya mereka bisa selamat ya mereka harus berjalan terus rada ke dekat pemukiman dan minta tolong gitu kan sama orang-orang di sana. Atau juga jalan ke kabin milik Louis dan George tadi dan minta tolong sama mereka. Jadi walaupun dengan kondisinya yang sudah cedera parah, karena kaki kanan itu kan sakit banget, hampir nggak bisa berdiri apalagi berjalan gitu ya. Dan jari, siku, juga tangan kanannya juga cedera teman-teman, hampir nggak bisa digerakin lagi. Jadi John ini merasakan sakit yang luar biasa, tapi harus dikuat-kuatin supaya mereka berdua tuh bisa dapat pertolongan. Akhirnya mereka berdua tuh jalan terus gitu ya, mengarah keluar dari hutan itu. Dan saat itu John selalu menenangkan anaknya, dia bilang nggak apa-apa Cody, kamu tenang aja, kita pasti bisa selamat, semuanya bakalan baik-baik aja. Sekitar 5 km perjalanan mereka itu benar-benar luar biasa karena jalannya itu dipenuhi dengan semak-semak, pepohonan kecil yang otomatis karena tangan kanannya John ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya kan, dia harus memotong pepohonan itu pakai tangan kirinya dan Cody juga cuma bisa ngeliatin aja. Padahal saat itu ya seperti yang aku bilang, John ngerasain sakit yang luar biasa tapi harus dikuat-kuatin. Sampai akhirnya di sore hari menjelang malam mereka menemukan sebuah lokasi pembangunan, tapi sayangnya udah nggak ada orang di sana karena mungkin sudah sore ya, udah mau malam. Tapi ada kayak truk bangunan gitu ya. Mereka mencoba masuk ke sana, mau tidur di dalam truk itu, niatnya istirahat, tapi truknya itu kekunci. Akhirnya mereka mutusin untuk istirahat di samping truknya. Dan untungnya mereka tuh bawa sleeping bag, dan sleeping bag itu juga ukurannya lumayan besar, jadi cukup untuk mereka berdua tidur. Mereka tidur dan bermalam di sana ya teman-teman, karena kalau malam hari juga takutnya kan malah nyasar atau gimana. Jadi mutusin untuk tidur dulu lah, istirahat dulu. Dan saat itu John bilang Cody tidur pules banget, mungkin karena anak 10 tahun ya kayak gitu, capeknya minta ampun, jadi dia tidur pules. Tapi John sendiri dia nggak bisa tidur teman-teman, jadi katanya dia ngerasain sakit yang luar biasa malam itu, sampai demam juga karena memang lukanya itu ya, cederanya itu, dia nggak bisa tidur. Besok paginya walaupun John nggak tidur semalaman, tapi dia kumpulin semua kekuatannya, dia cari kayu bakar, dia bikin api unggun dan masak sarapan untuk mereka berdua. Pas John lagi bakar daging untuk mereka, Cody bangun, samperin ayahnya, terus tanya gimana ayah, keadaan ayah. Dan saat itu John tetap jawab dia baik-baik aja, dia masih kuat. Setelah selesai sarapan, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nah, jalan terus, mereka istirahat lagi. John dengan keadaan yang cedera itu sebenarnya udah gak kuat banget ya teman-teman. Tapi diterusin aja, sampai akhirnya
John merasa kalau dia bener-bener udah nggak kuat banget gitu. Dia bener-bener udah nggak kuat diri aja, dia udah nggak bisa. Tapi dia tahu kalau berhenti di situ bakalan berbahaya banget karena di sana banyak hewan-hewan buas ya, kayak beruang, serigala, anjing hutan. Jadi John ini memutuskan untuk suruh Cody untuk pergi duluan gitu. Cody, kamu pergi aja gitu duluan, kamu pergi cari bantuan sana gitu. Dan pastinya Cody tuh nggak mau, enggak ya, aku nggak mau ninggalin ayah gitu. Dia nggak mau ninggalin ayahnya di sana dengan keadaan seperti itu kan. Tapi akhirnya John berhasil meyakinkan Cody. Dia bilang, nggak apa-apa Cody, kamu harus cari bantuan. Kalau kita berdua di sini, kalau kamu temenin ayah di sini, kita berdua malah nggak mungkin selamat. Tapi kalau kamu pergi, kamu cari bantuan, ada kemungkinan kita bisa selamat. Ayo, kamu pasti bisa Cody, kamu pasti bisa, kata ayahnya kan. Akhirnya Cody, oke deh, dia mau pergi. Sebelum Cody jalan, John kasih sebuah pisau lipat buat Cody. Cody, ini kamu pegang untuk jaga diri. Kamu pergi ke kabinnya Tante Louise dan Om George ya. Kamu pergi ke sana, kamu minta bantuan sama mereka. Kamu tahu kan jalannya, ayah tahu kamu pasti bisa. Dan Cody pun berangkat. Ini benar-benar perjalanan yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa ya buat Cody, teman-teman. Karena umurnya tuh baru 10 tahun, tentu aja sebelumnya dia nggak pernah gitu berpetualang di hutan sendirian. Tapi demi ayahnya dia beraniin dirinya untuk jalan sendiri di hutan itu dan menuju ke kabin om dan tantenya itu. Nah, pas sudah lumayan jauh Cody jalan nih, dia dengar ada suara gitu dari semak-semak. Dan saat itu Cody nggak berpikir macam-macam, dia cuma mikir kayak, oh mungkin itu apalah hewan-hewan yang nggak bahaya gitu kan. Tapi ternyata setelah dia cari lagi, kok suaranya makin lama pindah-pindah gitu kan, terus makin besar suaranya. Dan keluarlah dari semak-semak itu, teman-teman, seekor beruang grizzly yang sangat-sangat besar. Gila kan, anak 10 tahun langsung berhadapan sama beruang gitu loh. Dan apa yang dilakuin sama Cody, dia berpikir cepat ya, untungnya dia langsung ingat kalau ayahnya kasih dia pisau lipat. Diambil pisau lipatnya sama Cody, terus langsung ditodongin ke beruangnya. Dan ini nggak tahu ya, emang apakah beruang secepat ini takutnya atau memang ini adalah keajaiban, aku juga nggak tahu. Beruang itu setelah ngeliat Cody giniin pisau, beruangnya langsung kabur kayak gitu aja. Dan Cody langsung lari sekencang mungkin, dia langsung lanjutin perjalanan. Nggak ngebayangin sih ya, aku ketemu sama anjing yang rada gede aja takut, apalagi ketemu sama beruang sebesar itu, coba teman-teman, sendirian lagi. Setelah ketemu sama beruang itu, Cody mikir, pokoknya apapun yang terjadi aku nggak bakal berhenti. Secapek apapun aku, sudah sejauh apapun aku jalan, aku nggak akan berhenti. Karena dia tahu kalau misalkan dia sampai membahayakan nyawanya dan dia nggak selamat, otomatis dia nggak bisa sampai ke kabin tantenya. Dia nggak bisa minta bantuan untuk ayahnya, dan ayahnya bakal meninggal di sana, entah karena hewan buas yang menyerang dia atau karena lukanya yang memang sudah parah ya teman-teman. Jadi anak pemberani ini terus berjalan sampai akhirnya momen yang ditunggu-tunggu datang juga. Cody sampai di kabin tante dan omnya. Dia langsung lari, dia gedor-gedor pintu kabinnya sampai akhirnya dibukain kan sama tante dan omnya. Terus kenapa Cody? Dia langsung ceritain semuanya. Dan tante dan omnya langsung cepet-cepet ambil mobil gitu kan. Ayo masuk ke dalam mobil Cody, ayo kita samperin ayah kamu gitu. Dan luar biasa ya teman-teman, John ini juga nggak menyerah. Dia walaupun udah sakit banget, dia tahu nggak bisa berdiri, dia tahu nggak bisa jalan, tapi seenggaknya dia mau terus maju. Jadi dia kayak ngesot gitu, merangkak lah supaya dia bisa lebih keluar lagi gitu ya dari dalam hutan itu. Dan akhirnya dia ditemuin tuh sama Cody, sama Louise dan George juga. Pas ketemu, Cody langsung samperin ayahnya, dia langsung peluk ayahnya. Luar biasa ya, aku yakin ini pasti pertemuan yang luar biasa mengharukan. Dia ngelihat ayahnya nggak apa-apa, dia lihat ayahnya selamat gitu kan. Dan itu semua karena keberaniannya Cody, teman-teman. John langsung dimasukin ke dalam mobil, dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan di dalam rumah sakit, John menjalani operasi darurat untuk menghindari kakinya diamputasi. Dan memang kakinya sih nggak diamputasi ya teman-teman, untungnya. John pun berhasil selamat. Tapi memang fungsi kakinya itu tidak sempurna seperti sebelumnya lagi. Walaupun John setelah itu dia masih terus mendaki, masih terus melakukan aktivitas di alam bebas, tapi dia nggak bisa mendaki gunung terlalu ekstrim lagi. Dia harus menjaga juga keadaan kakinya, dan dia juga masih sering pergi mancing sama Cody. Dan katanya mereka tuh seperti punya ikatan yang lebih kuat gitu setelah kejadian ini. Keterbatasan fisik yang John alami itu nggak menghalangi dia untuk tetap menikmati alam bebas. Cuma ya katanya dia sekarang lebih hati-hati, dia lebih selektif memilih jalan mana yang mau dia lewatin, area mana yang mau dia datengin. Karena
dia pastinya nggak mau ya hal seperti ini terulang lagi. Dan John juga bilang dia bangga banget sama Cody, sama keberaniannya dia, karena memang nggak banyak ya anak 10 tahun punya mental seperti itu. Dia kuat, dia berani, dia berpikir cepat gitu kan, ngeliat beruang dia masih bisa berpikir dan dia masih ingat gitu tentang pisau lipat yang dia punya. Kalau aku sih mungkin udah kayak udah teriak-teriak nggak jelas aja deh teman-teman. Saat diwawancari oleh salah satu channel, Cody bilang pelajaran yang bisa dia ambil dari kejadian ini adalah untuk jangan pernah menyerah, walaupun di saat kamu merasa kamu gak akan bisa melakukan sesuatu. Karena manusia itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa teman-teman, kata si Cody ini. Dan menurutku emang banyak banget sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini ya teman-teman. 1 tahun kemudian, Cody diberikan penghargaan oleh pemerintah Kanada atas keberaniannya dia dalam situasi seperti itu dan kerelaannya dia untuk membahayakan nyawanya sendiri demi menyelamatkan nyawa orang lain. Luar biasa banget sih. Cody ini kayak bener-bener pahlawan banget ya buat ayahnya. Semoga kita semua juga bisa ya kayak Cody ini teman-teman. Kita bisa mencontoh nih sesuatu dari anak 10 tahun yang rela gitu kan membahayakan dirinya untuk bisa menyelamatkan orang lain. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kisah yang sangat menginspirasi ini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye, makasih.